Alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'ani was sunnah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin akramil makhluqati wa syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bidukhulil jannah fi yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Furqon selaku pelaksana Ketua DKM Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi beserta seluruh pengurus DKM, ada orang tua kita Bapak Haji Aziz Samsudin. Yang saya hormati dan kita hormati guru kita bersama, imam tetap kita Bapak Kiai Haji Ahmad Fayumi, mata'anallah bituli hayati. Mudah-mudahan beliau beserta para murid beliau pesantren Nurul Quran, seluruh keluarga, para santri dan juga para guru di sana mudah-mudahan senantiasa diberikan nikmat rahmat berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para asatidzah, seluruh jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan pada malam hari ini kita senantiasa juga diberikan limpahan karunia, nikmat rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dijaga kesehatan kita, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang saleh, salihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ta'lim rutin kitab Sahih Muslim di Masjid Agung Al-Barkah setiap Selasa malam ini, kita diberikan anugerah ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah berinfak untuk pesantren Tahfidz Hadis Indonesia yang memang secara rutin setiap Selasa malam ini ada tim yang jalan, itu Pak Haji Usman, Pak Haji Solihin dan tim. Mudah-mudahan infak sedekah jariyah jamaah untuk pesantren Tahfidz Hadis Indonesia Fathul Bari diberikan ganjaran yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة سيدنا محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik Ustaz Faisal, kita baca hadis Sahih Muslim nomor 602 dan dalam Sahih Bukhari hadis nomor Sahih Muslim nomor 602, Sahih Bukhari 636. Fadhal Ustaz Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Bab istihbab ijyan as-salati bi waqarin wa sakinatin wan nahyi 'an isyaniha sa'yan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Shaybah wa 'Amr an-Naqid wa Zuhair bin Harb. Qalu haddatsana Sufyan bin Uyaynah 'an az-Zuhri عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. تفضل Ustaz Subhana wa Ustaz Fakhri.
syarah Fathul Bari. Fathul Bari. Gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani fi kitabih Fathul Bari bi syarh Sahih al-Bukhari, qawluhu idza sami'tumul iqamata huwa akhassu min qawlihi fi hadits Abi Qatadah idza ataytumus salata, lakinna al-zahir annahu min mafhumil muwafaqati li'anna al-musli'a idza uqimatis salatu yatarajja idraka fadilatat takbiratil ula wa nahwi dzalika wa ma'a dzalika faqad nuhiya 'anil isra'i fa ghayruhu mimman jaa'a qabla al-iqamati la yahtaju ila al-isra'i li'annahu yatahaqqaqu idraka as-salati kulliha fayunha 'anil isra'i min babil aula Ibbabil aula. Sebentar. Ini hadis nomor 602 dalam Sahih Muslim dan 636 dalam Sahih Bukhari. Berarti hadis yang muttafaqun alaih, disepakati periwayatannya baik oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Dari jalur riwayat Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri an Sa'id bin al-Musayyab wa Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu arahan kepada kita bagaimana caranya menghadiri sholat berjamaah dari tempat kita masing-masing. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu arahan, idza uqimatis shalat, apabila uqimat, sudah ada panggilan untuk iqamah dalam sholat. Ada juga riwayat idza ataitumus sholata. Iqamah di sini artinya kalau secara harfiah kan didirikan. Didirikan sholat macam-macam, mulai azan juga sudah ada tuh mulai panggilan. Jadi ini maksudnya iqamah adalah ya iqamat. Kalau iqamat sudah disampaikan oleh muadzin, fala ta'tuha, jangan kalian datang itu sholat. Tas'auna, lari, sa'i. Jangan lari. Dan jangan takut ketinggalan sholat. Nggak usah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, meskipun itu qomat kita masih di jalan, nggak usah terburu-buru, nggak usah lari. Fala ta'tuha tas'auna sa'i, lari. Jangan kamu datang untuk melaksanakan sholat berjamaah sambil lari. Wa'tuha wa antum tamshuna, datang itu sholat berjamaah dalam keadaan kita tamshuna, berjalan. Kalau itu jalan kaki. Kalau naik mobil bagaimana? Ya biasa aja juga. Ya pelan juga, jangan ngebut banget ngomong, jangan, kan juga ngebahayain diri sendiri. Ya. Jadi apakah jalan kaki, naik motor, termasuk naik mobil, atau kalau di kampung ada yang naik kuda, kan bisa terjadi. Tetap kita
diberikan arahan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Wa alaikumus sakinatu. Wa alaikum as-sakinatu. Kalian harus as-sakinah, tenang, kalem. Maksudnya nggak usah terburu-buru. Itu maksud sakinah. Nah, tadi dijelaskan oleh Al-Imamul Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari bi Syarhi Sahih Al-Bukhari. Ini apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW dianalisa oleh para ulama, pakar hadis termasuk pakar usul fikih, barusan dibaca oleh Ustaz Fakhri, namanya mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah. Ini istilah teknis dalam usul fikih. Maksudnya begini. Fa innal musri'an, sesungguhnya orang yang terburu-buru pengen sholat berjamaah, idza uqimatis sholatu, kalau iqamah sudah dikumandangkan untuk sholat, tentunya dia kan yatarajja, mengharap, idraka untuk bisa dapat fadilatit takbiratil ula, keutamaan mendapatkan sama imam itu takbir pertama, maksudnya takbiratul ihram, karena memang itu juga ada fadilahnya. Dia pengen banget ngarep itu, maka terburu-buru dia. Walaupun betul dia ngarepin itu. Wa ma'adzalika, penjelasan Al-Imamul Hafidh Ibnu Hajar, namun demikian nuhiya 'anil isra, dilarang dia untuk terburu-buru, tetap dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau nanti terburu-buru, dia betul mendapatkan keutamaan takbiratul ihram, betul. Cuma dalam kondisi tersengal-sengal, terburu-buru, akhirnya jantung berdebar. Kalau jantung berdebar, darah ini belum stabil, urat pada kencang, bagaimana mau bisa khusyuk? Lah untuk mengembalikan lagi pada kondisi normal itu butuh berapa menit? Lah kalau kita usia udah aki-aki, itu selesai sholat masih belum kelar juga itu kita ngos-ngosannya. Begitu Ustaz Bukhari? Belum kelar. Muda sekalipun itu butuh beberapa menit mengembalikan kita pada posisi normal. Nah, sedangkan sholat ini di antara ruh sholat apa? Khusyuk, konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebatas kita hanya ingin mengharapkan keutamaan, maksudnya pahala. Biar saya dapat pahala. Tapi khusyuk kita hilang. Kan akhirnya juga kurang afdol malah jadinya. Ini kalau istilah apa ya? Jarum dibuang apa sih itu? Pepatah itu. Hah? Gimana Saral? Nyari jarum hilang kampak. Nyari jarum hilang kampak. Ini yang disebut dengan mafhum muwafaqah tadi. Pahala dapat, tapi khusyuk hilang. Padahal khusyuk itu adalah ruhnya sholat, inti sholat. Nah, ini juga berlaku bagi seseorang yang datang ke masjid qoblal iqamah. Qoblal iqamah. Sebelum iqamat. Kan kalau orang sebelum iqamat dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, dia mestilah yatahaqqaq idrakas sholati kulliha.
dia pasti dapat keutamaan takbiratul ihram dan juga semua sholat. Dan berarti dia la yahtaju ilal isra'i, enggak perlu terburu-buru. Nah, penjelasan ini para ulama, orang yang sebelum iqamah juga datang terburu-buru itu malah lebih tidak diperkenankan lagi untuk terburu-buru. Itu yang disebut tadi min babil aula, lebih tidak diperkenankan lagi untuk terburu-buru dibandingkan orang yang tadi setelah atau ketika qomat datang. Jadi yang ketika qomat terburu-buru dilarang, yang sebelum qomat itu juga terburu-buru dilarang juga, bahkan lebih lagi dilarang. Kenapa? Lah, dia bisa memastikan dirinya ya tahaqqaq idrakas salati kulliha. Penjelasan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dia bisa memastikan diri untuk mendapatkan salat secara sempurna dari mulai takbiratil ihram. Untuk apa terburu-buru? Jadi lebih lagi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya mafhum muwafaqah dalam istilah usul fikih. Inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu datang fala ta'tuha tas'auna wa'tuha tamshuna. Jangan lari tapi jalan kaki. Maksudnya jalan sampai didantain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikum as-sakinatu wal waqar. Ada juga riwayat pakai huruf ba. Itu juga dijelaskan dalam Fathul Bari. Tapi yang sekarang kita baca itu tanpa ba. As-sakinatu wal waqar. Nah, ini apa yang disebut dengan al-waqar? Ustaz Subhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan qawluhu wal waqar. Qala Iyyahu wal Qurtubi wa bi ma'na sakinati wa tudira 'ala sabil ta'kid. Wa qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan ad-dhahiru anna bainahuma farqan. Anna sakinata at-ta'anni fil harakati wa jiddinabi al-'abathi wal waqara fil hayati ka hubbil basari wa khafdis sawti wa 'adamil iltifati. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan arahan kita. Apa yang harus kita lakukan dari arahan Rasulullah? As-sakinah, sikap sakinah. Yang kedua, al-waqar. Apa itu sakinah? Apa itu al-waqar? Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi yang menulis kitab Riyadhus Shalihin, baru dibaca oleh Ustaz Subhana. At-ta'anni fil harakati. Kita tenang dalam harakat, gerakan-gerakan kita. Dan juga wana fil abas. Jangan melakukan sesuatu yang enggak perlu. Gerakan. Menjauhi abas. Kita ini punya tangan, gerakan-gerakan yang nggak perlu, apa kegaruk, apa segala macam, nggak gatal, garuk-garuk. Karena boleh jadi itu satu kebiasaan yang sebenarnya kita nggak perlukan, gara-gara kebiasaan. Nah, galak kuping lagi, ya, dan segala macam. Ini namanya ijtinabil abath, menjauhi sesuatu yang abath, yang sia-sia, yang tidak perlu. Agar gerakan kita itu harakat. Karena ini kita tujuannya mau sholat. Jadi akhlak, adab ketika akan melaksanakan sholat. Nah,
Al-waqar, nah ini berkaitan dengan al-hay'ah, sikap kita. Apa itu sikap kita yang dikatakan oleh Rasulullah masuk kategori al-waqar? Ghaddul basar, jaga pandangan, jangan apa? Iltifat, celangak celengok panah baik. Apa dilihat? Mata ini kudu dijaga. Ini namanya al-waqar. Nah, as-sakinah gerakan kita secara fisik. Al-waqar sikap kita dijaga. Di antara yang dicontohkan tadi oleh Al-Imam An-Nawawi, ghaddul basar wa adamul iltifat. Jaga pandangan, jangan tangap tengok. Itu bukan akhlak orang yang mau melaksanakan sholat. Sampai diberikan arahan itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang penjelasan dari as-sakinah wal waqar dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi yang barusan dibaca oleh Al-Ustaz Sobana. Nah ini penting buat kita nih. Teriak-teriak mau sholat, wah ya. Jadi mau sholat aja nih, jaga adab. Padahal kita belum masuk masjid. Tapi oleh Rasulullah kita udah disuruh, satu as-sakinah, kedua al-waqar. Udah disuruh sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu belum masuk masjid. Itu kharijah sholat, betul. Di luar sholat. Itu yang disebut dengan as-sakinah wal waqar. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Ini apa ini maksudnya? Baca syarahnya, dibaca syarahnya. Hafidh rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Qauluhu fama adraktum fasallu. Qala al-Kirmani al-fa'u jawab syartin mahdhufin. Ai idza bayyatu lakum ma huwa aula bikum fama adraktum fasallu. Ya. Qultu awit taqdiru idza fa'altum fama adraktum ay fa'altum alladhi amartukum bihi minas sakinati wa tarkil sholati wastadalla bi hadzal hadithi ala husuli fadilatil jama'ati bi idraki juz'in min as-sholati li qawlihi sallallahu alaihi Allahumma shalli wa sallim. Fama adraktum fasallu wa lam yufassil bainal qalili wal katsiri wa hadha qaulul jumhur. Ada lagi. Wa qala rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan aidan wastadalla bihi aidan ala istibahi dukhuli wastadalla bihi aidan ala istihbabi dukhuli ma'al imami fi ayyi halatin wajada 'alayha. Iya. Wa fihi hadithun asrahu minhu akhrajahu Ibnu Abi Syaibah min tariq Abd bin Aziz bin Rafi'in an rajulin min al-ansari marfu'an man wajadani raki'an aw qa'iman aw sajidan falyakun ma'i ala halati allati ana 'alayha. Ya. Dan tak benar ya. Jadi sabda Rasulullah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Ini sedikit, ini kajian karena dibahas oleh para ulama. Ada kajian tentang tata bahasa Arab, gramatika, namanya nahwu sorof. Jadi huruf fa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada satu fiil kata kerja yang disimpan. Ada fiil yang mahdhuf. Apa itu? Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan penjelasan, fama fa'altum
Ai amartukum minas sakinati wal waqari. Maksud fa ini maka apa yang sudah aku perintahkan kepada kalian ketika mau datang ke masjid dalam rangka sholat berjamaah, misalnya sakinah yang disebut oleh Nabi dan juga al-waqar, udah itu jalanin. Setelah engkau jalanin itu, fama adraktum. Kok kita ini dapetin sholat bersama imam, apakah tepat masih di awal takbiratul ihram ataukah kita ketinggalan alias makmum masbuk? Udah, fasallu, laksanakan sholat kalian itu bersama imam, lanjutin. Nah, ini fama adraktum fasallu dilanjutkan lagi penjelasannya oleh al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama adraktum fasallu." Ini ada kesimpulan dari hadis bahwa kita yang dalam kondisi masbuk, makmum ketinggalan, apakah ketinggalannya dikit atau ketinggalannya banyak, mengingat Rasulullah SAW la yufassilu bainal katsiri wal qalil. Itu kata Ibnu Hajar, penjelasan Ibnu Hajar. Karena Nabi tidak menyebutkan ketinggalannya katsir banyak ataupun qalil sedikit. Maka makmum masbuk yang ketinggalannya dikit kah atau banyakkah, semisal dia datang imam dalam tahiyat akhir, tetap dia haza fadilatal jamaah, tetap dia mendapatkan keutamaan sholat berjamaah yang 27 derajat. Itu kesimpulan dan natijah dari sabda Rasulullah SAW, "Fama adraktum fasallu." Itu bukan penjelasan saya, penjelasan al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar. Saya membacakan saja dari penjelasan yang pakar, al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani. Yang kedua, ini kita dalam kondisi makmum masbuk, imam kondisinya atau keadaannya bagaimana, udah ikutin. Fi ayyi halatin kan, dalam kondisi apapun. Nah, kalau dia ruku, lah udah langsung ruku. Kalau dia sujud, ya langsung sujud, ikutin. Jadi tidak harus kemudian kita nunggu baru berdiri imamnya baru kita berdiri. Tidak harus seperti itu. Jadi imam dalam kondisi bagaimana aja boleh kita ikutin. Kalau kita mau masuk langsung aja glosor, kalau kata bahasa Bekasi, serbuan. Dan itu memang ada hadisnya yang tadi dibaca oleh Ustaz Sobana. Itu hadis riwayat Al-Imam Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Jadi ada backupan lagi, ada hadis yang penguat lagi, ya, di luar Sahih Bukhari, yaitu di dalam kitab namanya Al-Musannaf Al-Imam Ibnu Abi Syaibah yang tadi dibacakan oleh Ustaz Sobana. Jadi Nabi memberikan satu penjelasan, sudah aku dalam kondisi bagaimana berikut, sudah kalian. Kalau kalian makmum masbuk, ini juga masuk hadis. Fama adraktum fasallu. Jadi ini panjang penjelasannya. Nabi bicara pendek, ya memang itulah Rasulullah SAW, sedikit tapi padat.
Kalau kita banyak kadang-kadang ya istilah kata si Mali pepesan kosong. Ya, Nabi ini jawamiul kalim. Ya, jawami artinya apa? Menghimpun semua kalim ucapan. Itulah salah satu karakteristik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fatakum, kalau ada yang kelewat dari rakaat tadi karena kalian masbuk, udah habis salam, fa'atimmu, sempurnakan kekurangan dari rakaat. Nah, cuma kita harus paham, harus perhatikan. Kalau kita bersama makmum, bersama imam, tahiyat akhir, itu kan tahiyat akhir bagi imam, bukan bagi kita. Ya, tapi kita ya udah ikut tahiyat. Kenapa? Kan kita lagi makmuman lillahi ta'ala. Kan ucapan usalli fardul maghribi salasa raka'atin adaan makmuman itu kan wajib. Nah, kita lagi makmuman, bermakmum. Kalau imam tidak wajib mengucapkan imaman. Kalau imam lupa adaan imaman, sah sholatnya. Tapi kalau makmum nggak boleh lupa. Kata orang Bekasi nggak aci itu sholat berjamaahnya. Wajib adaan makmuman. Kenapa? Itu kan sesuai perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngikut imam ya ikutin semuanya. Kalau kita ngikut imam, kita harus punya niat makmuman. Gerakannya udah ikutin. Emang tahiyat akhir, kita tahiyat akhir. Nah, itu tahiyat akhir imam. Lah kalau kita ntar tahiyat lagi. Kalau itu kunut, kalau itu kunut lagi. Kita kan udah kunut nih kan, udah kunut sama imam. Kita ketinggalan 1 rakaat. Ntar kalau kita karena masih kurang 1 rakaat dalam subuh, karena kita bermadzhab Syafi'i, kunut lagi. Ada disunnahkan kunut lagi. Jangan, tadi kan gue udah kunutan lah, itu kan lagi sama imam, ente kan ketinggalan. Itu Bos Edi. Nah, ini penting juga untuk kita pahami tentang ilmu sholat, tata cara sholat. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Wa ma fatakum fa'atim. Apa yang kelewat dari rakaat tadi, termasuk sikap, posisi, termasuk bacaan, ya sempurnakan lagi yang punya kita. Di luar yang tadi kita sudah makmuman sama imam. Nah, termasuk posisi kita. Ini tahiyat akhir, duduknya bagaimana? Tahiyat akhir apakah tawarruk ataukah iftirash? Lah, kita tidak sama dalam satu hal dengan imam. Imam kan itu kan duduk akhir. Kalau kita kan bukan duduk akhir, itu masalahnya. Walaupun Nabi katakan kalau imam ruku, tapi ada beberapa hal yang berbeda antara kita dengan imam kalau kondisi kita masbuk. Rakaatnya aja udah beda. Lah imam udah 4, lah kita baru 2 misalnya, kan udah lain. Itu imam duduk terakhir seperti itu. Lah kalau kita kan posisinya bukan terakhir mau salam. Jadi kalau kita tetap duduk seperti tahiyat awal, karena ini bukan duduk akhir buat kita, yang itu duduk akhir buat imam. Kalau kita mau bicara ada penjelasan ulama, ya itu mah udah ada aja. Apalagi lewat misalnya ada mazhabul arba'ah, ya itu mah lain lagi. Ini kan kita biar
saya menjelaskan satu hal biar kita nggak terlalu banyak bingung. Ya, bisa langsung dipraktekin. Apalagi kalau sudah kagak pakai mazhab, ya repot lagi dah. Udah anda langsung ar-ruju' ilal Quran wa sunnah lafdhon, kitabatan, terjemahan, ya repot lagi. Ya, ini kita bicara hadis seperti yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab syarah hadis yang tadi dibaca oleh Ustadz Fakhri dan Ustadz Somad. Nah, begitu cara menyempurnakan sholat dan juga tata cara antara kita dengan imam, bagaimana caranya. Nah, ini kemarin saya juga ditanya sama Pak Prapto. Habis ngaji Sahih Bukhari di masjid saya, karena Islamic Center belum dibuka-buka ini Islamic Center. Sampai sekarang Ustaz Bukhari. Dari mulai habis puasa. Islamic Center belum buka-buka. Nggak tahu itu kenapa. Ya itu ijtihad masing-masing dah. Ngaji masih ya mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena salah satu faktor imun itu, kekebalan itu adalah keyakinan. Tentu tetap kita menjalankan protokol kesehatan. Tentu itu, ya tentu itu. Ikhtiar. Tapi jangan lupa, ya, imun ini. Saya juga senang. Ini bukan saya promo Presiden Jokowi, bukan. Itu ujuk-ujuk Pak Jokowi ngomong. Ayolah masyarakat Indonesia yang muslim perbanyak sholawat, zikir, taubat, sedekah. Ya, kan itu Jokowi. Lempengan ini. Iya. Ini loh, waduh. Maksudnya begini, masa kita kalah sama Jokowi? Iya, jadi untuk biar kita lepas dari pandemi ini, kata beliau, ayo ya di samping protokol kesehatan, ayo kita bersolawat, zikir, tobat, sedekah. Mantep kan? Lah kita atut ya. Takut maksudnya, itu omongan orang Bekasi. Ya. Jadi wa ma fatakum, kalau lepas fa'atimu, sempurnakan. Dan mudah-mudahan salat kita ini bisa sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainina. Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang. Agak.